Setelah melalui 2 tahun pandemi, mari kita song-song kembali bulan Ramadan yang suci. Bulan yang akan melapangkan kesabaran, semangat, serta kegigihan kita dalam belajar, berkarya yang bisa memberi kebermaknaan bagi sesama. Universitas PGRI Semarang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati jajaran Wakil Rektor, Dekan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Semarang, Bapak dan Ibu pegawai di lingkungan Universitas PGRI Semarang, saudara-saudara mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di awal Ramadan tahun 1443 Hijriah, kita mendapat kesempatan untuk mengikuti acara launching rangkaian kegiatan Amalan Ramadan dan Halal Bihalal Universitas PGRI Semarang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, bahwa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Khatmil Quran yang Bapak dan Ibu serta saudara-saudara mahasiswa sudah mulai di putaran pertama dari 6 putaran yang kita rencanakan. Dan pada tahun ini kegiatan Khatmil Quran juga kita tuangkan dalam gerakan 100 Khatmil Quran yang akan diikuti oleh pegawai dan mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Juga akan diselenggarakan peringatan Nuzul Quran yang rencananya pada tanggal 26 Mei yang akan datang, yang salah satu acaranya adalah pemberian santunan kepada para santri dan santriwati dari beberapa panti asuhan yang ada di kota Semarang dan sekitarnya. Untuk kegiatan ini, panitia memberi kesempatan kepada Bapak dan Ibu seluruh pegawai UKRIS untuk menyisihkan sebagian rizkinya dalam bentuk paket santunan dan sodako untuk kami teruskan kepada yang berhak. Dan rangkaian kegiatan akan kita akhiri pada saatnya nanti dengan halal bihalal yang insya Allah juga akan kita selenggarakan secara luring seperti tahun lalu di Balerung. Informasi lengkap ini insya Allah akan disampaikan oleh panitia. Dan Bapak Ibu sekalian, malam ini berkenan Bapak Rektor akan melaunching seluruh kegiatan tersebut. Dan di akhir acara hari ini, malam ini, kita akan menerima siraman rohani yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Dr. Nizaruddin. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyimak surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Bapak Anas Zaki. Kami silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mahasiswa yang kami hormati, segera kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan oleh Ketua Panitia, Bapak Sunan Baidowi, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. Mufti SHM Hum, yang kami hormati para wakil rektor, direktur pasca sarjana, para dekan, kaprodi, dan pejabat struktural di Universitas PGRI Semarang, yang kami hormati para dosen dan karyawan di lingkungan Universitas PGRI Semarang, yang kami banggakan perwakilan dari BEM, Ormawa, Lemawa, dan seluruh mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Bapak Rektor yang kami hormati, perkenankan saya mewakili rekan-rekan panitia Amalan Ramadan dan Halal Bihalal Universitas PGRI Semarang tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehiah. Akan melaporkan terkait agenda kegiatan Amalan Ramadan dan Halal Bihalal tahun 2022. Kegiatan Amalan Ramadan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerjasama dengan Takmir Masjid Nurul Huda Kampus Universitas PGRI Semarang menyelenggarakan kegiatan diantaranya kajian menjelang buka puasa bersama, kultum setelah sholat zuhur, jamaah sholat tarawih, gerakan 100 khatmil Quran, kompetisi tadarus atau tilawah untuk dosen, karyawan, dan mahasiswa, kajian khatmil Quran, dan puncaknya adalah peringatan nuzul Quran dan pemberian santunan kepada anak-anak atau santri-santri panti asuhan di Kota Semarang dan sekitarnya. Dan pada malam hari ini adalah acara launching Amalan Ramadan dan gerakan 100 Khatmil Quran
Universitas PGRI Semarang yang melibatkan seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Semarang, meliputi para dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Demikian laporan singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga seluruh agenda tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kita semuanya akan mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Rektor berkenan membuka dan melaunching acara amalan Ramadan dan gerakan 100 Khatmil Quran Universitas PGRI Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu juga saudara-saudara mahasiswa yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas PGRI Semarang sekaligus melaunching kegiatan amalan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Yang terhormat Bapak Dr. Muhdi SHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan pejabat struktural, para dosen, karyawan, dan mahasiswa, secara khusus kepada Ketua dan seluruh panitia amalan Ramadan dan halal bihalal 1443 Hijriah Universitas PGRI Semarang yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama diberikan kesehatan untuk bersama-sama memasuki bulan Ramadan yang suci ini tahun 1443 Hijriah. Semoga kita semuanya bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah selama bulan puasa ini dan kita semua mencapai derajat tertinggi yaitu ketakwaan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyiapkan sebuah rangkaian kegiatan amalan Ramadan dan halal bihalal 1443 Hijriah yang menurut saya ini luar biasa dan Anda ini bisa berjalan secara baik. Menurut hemat saya tahun ini kita memang terus progres, terus lebih baik daripada waktu yang lalu. Kita berharap ke depan terus demikian agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Sunan dengan teman-teman yang telah menyiapkan dan kepada seluruh sivitas akademika termasuk para mahasiswa, mari kita bersama-sama berlomba untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini yang Allah memberikan begitu banyak kelebihan dibanding pada bulan-bulan lain. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperoleh derajat tertinggi yaitu ketakwaan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada kesempatan ini saya sangat berbahagia karena memasuki bulan Ramadan ini kita bersama-sama walaupun dalam maya atau melalui daring ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi untuk melaksanakan launching atau pembukaan amalan Ramadan halal bihalal 1443 Hijriah yang tadi dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari pasti kita
ada kajian menjelang puasa, tarawih, tadarus, buka bersama, kultum, dan untuk tadarus tadi ada kompetisi tadarus ya, dan gerakan 100 khatmil Quran. Ini saya kira luar biasa, mudah-mudahan lebih ya Pak Sunan ya. Dan kita juga akan menyelenggarakan nusul Quran, pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan halal bihalal. Bapak Ibu, saya merasakan dinamika di kampus terutama dalam kita meningkatkan keimanan, ketakwaan atau beribadah semakin hari semakin baik. Masjid selalu ramai dan kami merasa bersyukur akan semua ini. Sehingga kita harus terus berupaya menjaga dan terus meningkatkan hal ini. Dan insya Allah kemarin menjelang puasa kita juga sudah meletakkan batu pertama untuk Masjid Kampus 4. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, paling tidak dalam tahun ini bisa kita selesaikan. Dan 2 kampus yang oleh mahasiswa paling banyak sebut saja untuk aktivitas kita memiliki masjid. Ini saya sebagai rektor di akhir masa jabatan merasa juga punya tanggung jawab untuk itu agar sarana prasarana untuk ibadah betul-betul bisa terpenuhi. Dan saya berharap pada Wakil Rektor 2 dan seluruh jajarannya, saya harap betul-betul menjaga rumah ibadah kita agar menjadi tempat yang nyaman untuk menjalankan ibadah. Ini yang saya kira harus menjadi bersama-sama kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, kami merasakan juga dinamika yang terus atau perkembangan yang baik. Tidak saja jamaah yang semakin banyak, juga gerakan misalkan sedekah, sedekah juga terus tumbuh. Dan mudah-mudahan di bulan puasa kita bisa bersama-sama memberikan sebut saja sebagian rezekinya untuk buka bersama saudara-saudara kita yang mungkin sebut saja sangat membutuhkan. Insya Allah amal ibadah memberikan buka sangat luar biasa. Di samping itu nanti kita akan bersama-sama memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Minimal kita target kemarin ya Pak Sunan minimal 300 orang. Dan kita akan pengajian nanti bersama-sama. Akhirnya pada kesempatan ini satu hal yang saya kira penting adalah gerakan 100 khatmil Quran. Artinya kita akan 100 kali hatam ya, mungkin bisa lebih nanti apabila para dosen, karyawan dan mahasiswa bersemangat untuk bersama-sama tadarus bersama-sama ya, bahasa kalau saya orang Kebumen itu deres gitu ya, jadi baca Al-Quran. Dan kami ingin pada kesempatan kali ini mulailah terbiasa membaca Al-Quran itu kalau bisa dari juz 1 sampai juz 30 itu dilakukan terus berulang-ulang. Bagus juga Pak Sunan kalau mungkin sekarang juz 1, besok nanti ada yang juz 2 dan putar-putar itu juga bagus. Tapi yang lebih bagus lagi setelah puasa mari kita sama-sama terus melakukan hal yang sama. Jadi pembiasaan ini kalau bisa dilakukan luar biasa Pak Sunan. Jadi setelah puasa nanti masih ada gerakan khatmil Quran yang nggak usah 100 Pak Sunan nanti yang bisa, wah itu sangat bagus. Saya membayangkan andaikan seluruh dosen karyawan kesehariannya selalu bawa Al-Quran dan yang beragama Islam pasti ya selalu membaca mulai dari juz 1 sampai juz 30. Dan pada waktunya saya berharap Bapak Ibu juga mulai membaca juz 1 sampai 30 dengan terjemahannya gitu ya. Jadi mulailah memahami sebenarnya isi Al-Quran seperti apa. Saya jamin Bapak Ibu kalau sudah mulai membaca juz 1, juz 2, juz 3 nanti Bapak Ibu akan kecanduan. Jadi nggak mau berhenti membaca karena betapa nikmatnya membaca terjemah Al-Quran. Ya kalau membaca Al-Quran saja orang awam seperti kita ya membaca tapi nggak tahu maknanya ya. Tapi kalau Pak Sunan itu tahu, kalau kita kan nggak gitu ya. Jadi lalu kalau membaca terjemahnya nanti akan merasakan tidak saja isinya yang syarat makna,
tapi begitu indah isi Al-Quran itu dan mengatur semua aspek kehidupan. Inilah yang saya kira harusnya menjadi kepenasaran kita semuanya. Sebenarnya 30 juz itu ada apa saja, caranya baca dan baca terjemahannya. Saya kira ini saya ingin sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi kita semuanya untuk memulai dari sekarang. Membaca Al-Quran pada waktunya, membaca terjemahannya, saya kira insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, kita termasuk orang-orang yang akan sebut saja mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan di akhir kita di alam baka nanti termasuk orang-orang yang akan bersama Rasulullah. Saya kira ini saja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita bersama berlomba-lomba membaca sebanyak-banyaknya ayat-ayat suci Al-Quran di bulan yang sangat mulia ini, di yang sangat suci ini. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapat manfaat besar dari Ramadan ini. Puncaknya sekali lagi, sebagaimana ayat tadi saya bacakan, mencapai derajat ketakwaan. Terima kasih. Akhirnya kita nanti akan mendengar bersama-sama tausiah dari Ustadz Nisaruddin, dan kami dengan ini atau dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, amalan Ramadan dan halal bihalal atau rangkaian amalan Ramadan dan puncaknya nanti halal bihalal 1443 Hijriah Universitas PGRI Semarang dengan resmi saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara mahasiswa yang kami hormati, segera kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nisaruddin MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang saya hormati Bapak Rektor Universitas PGRI Semarang, Bapak Dr. para pejabat struktural di lingkungan Universitas PGRI Semarang, Bapak Ibu dosen dan karyawan, serta teman-teman mahasiswa semua yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita memasuki bulan Ramadan. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa.
yang sangat istimewa. Penuh berkah, penuh maghfirah, semua amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan sebagainya. Maka, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita pikirkan lebih lanjut, kita yang menikmati bulan Ramadan ini, yang masuk bulan Ramadan pada hakikatnya adalah kita orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatannya bagaimana? Nah, ini. Kenikmatan yang ada di sini adalah kenikmatan bahwa kita termasuk golongan yang diundang masuk Ramadan, yaitu golongan orang-orang yang beriman. Mohon maaf sebelumnya, ini mungkin sebuah kejutan kok saya yang ngisi, mungkin panitia bingung ya. Akhirnya panitia pakai pepatah dari bahasa Indonesia, peribahasa ya, Bu Tiah ya. Tiada rotan akar pun jadi. Ya. Sulit cari pembicara Pak Nizar pun jadi kayaknya. Tapi tidak apa-apa, baliwan nih walau ayah, saya akan mencoba menyampaikan sedikit yang saya tahu saja pada malam ini. Hadirin Bapak Ibu dan mahasiswa yang insya Allah dimuliakan Allah, bahwa kita masuk Ramadan. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Rektor ada sebuah ayat yang memerintahkan kita berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita masuk golongan orang yang beriman. Kita yang diundang ini yang beriman. Kita yang diundang ini orang-orang khusus, tidak ya ayyuhan nas, semuanya tidak. Tapi hanya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk golongan orang yang beriman. Karena iman itu adalah sebuah kenikmatan yang paling utama. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana iman kenikmatan Pak Nizar? Sering ada yang bertanya, bagaimana saya ini sejak kecil sudah Islam. Bapak ibu saya Islam. Tetangga saya Islam. Depan rumah saya musola. Tiap sore, tiap malam terdengar suara azan. Otomatis dong saya masuk Islam. Hadirin rahimakumullah. Tidak selamanya seperti itu. Coba kita kaji sejarah. Kita mengenal, misalnya adalah kita mengenal mulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Nabi Nuh itu ada termasuk Nabi yang tertulis di dalam Al-Quran dalam menjadi sebuah surat. Di situ kalau kita lihat Nabi Nuh seorang Rasul, seorang Nabi, anaknya yang bernama Kan'am ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Lalu yang lain misalnya Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat dihormati, bahkan sangat disayangi Allah, sehingga disebut dengan Khalilur Rahman. Apa yang terjadi? Bapaknya yang bernama Azar. Dalam riwayat lain Azar ini adalah pamannya, tapi yang jelas kerabatnya meninggal dalam keadaan kafir. Lalu kalau kita lihat Nabi Lut, yang kisahnya di dalam Al-Quran begitu banyak. Nabi Lut itu istrinya tidak hanya seorang kafir, tapi istrinya juga penghalang dakwah dari Nabi Lut. Kemudian Nabi Muhammad, junjungan kita, Sayyidul Anbiya, Nabi Agung, Nabi terakhir, juga demikian adanya pamannya yang kita tahu bernama Abu Lahab, tidak hanya kafir, tapi juga menjadi masuk di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab yang sangat hina di situ tentang cerita tentang Abu Lahab yang dilaknat. Artinya apa? Para hadirin sekalian, iman bukan karena kekerabatan. Iman bukan karena kedekatan. Lah kita ini siapa? Kita ini siapa? Kita ini bukan istrinya Nabi, bukan anaknya Nabi, bukan kerabatnya Nabi, bukan sahabatnya Nabi, tapi kita bisa beriman, bahkan kita melihat saja tidak, kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu bukan karena nikmat Allah, tentu tidak mungkin. Itu terjadi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang harus kita syukuri dan kita jaga keimanan ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita ngomong tentang iman itu menjadi sesuatu yang seperti biasa saja. Ya rahmat Allah. Karena kita hidup dalam lingkungan orang yang beriman. Coba kalau kita bandingkan dengan kalau kita mau mengeksplorasi, mengaitkan dengan teman atau kenalan atau kisah-kisah kalau kita baca di manapun. Dengan orang-orang yang mu'alaf, insya Allah kita betul-betul akan merasakan betapa kita harus bersyukur mendapatkan kenikmatan iman, khususnya kita yang dari kecil ini. Ibaratnya demikian, seseorang yang punya anak, dia nggak akan pernah merasa bahwa anak adalah kenikmatan yang sangat tinggi kalau dia tidak pernah bertemu dengan orang yang belum punya anak. Kalau ketemu dengan yang belum punya anak, dia baru tahu ternyata punya anak senakal apapun, anaknya sesulit apapun, anaknya dikandani angel atau bagaimana, tetap itu adalah sebuah kenikmatan. Seorang yang sehat, dia tidak mungkin hanya biasa saja karena sehat, dia bebas melakukan apapun. Tidak sadar, bahkan jarang dia menganggap kesehatan itu adalah rezeki. Selalu menganggap rezeki itu kalau bentuknya adalah benda dunia. Misalnya adalah mendapatkan uang, bonus dan sebagainya, ada gaji keluar, itu adalah rezeki. Sering kita seperti itu berpikiran. Padahal ketika sehat itu adalah sebuah kenikmatan. Kita akan tahu ketika ketemu dengan orang yang sakit, itu kesehatan. Demikian pula ibu-ibu ya. Ini saya katakan bapak-bapak misalnya. Bapak-bapak punya istri mungkin punya istri kok sedikit-sedikit minta belanja, sedikit-sedikit minta dibelikan ya. Sedikit-sedikit minta diantar kemana, capek gitu. Tapi kalau kita bapak-bapak ketemu dengan teman kita yang duda, kemudian teman kita yang duda bercerita, aduh mas, beda dulu ketika aku punya istri saya itu begitu ada yang melayani, ada yang mengajak ngobrol, ada yang bikinkan kopi, baru kita merasa alhamdulillah saya punya istri. Sebuah kenikmatan punya istri itu. Ibu-ibu juga demikian. Mungkin ibu-ibu merasa, khususnya ibu-ibu yang bekerja dari pagi masuk kantor pulang jam 4 atau jam 3. Ya, jam 3 masih buat proposal sampai jam 4 sampai jam 5. Pulang suaminya minta dibikinkan kopi, minta dibikinkan jajanan, snack dan sebagainya. Mengeluh, aduh punya suami kok nunggu terus, punya suami kok bikin capek. Jangan dulu menyalahkan suami atau tidak puas dengan suami. Karena ketika ibu-ibu itu ketemu janda, apalagi kalau jandanya masih muda ya, ibu-ibu ya, kalau janda masih muda kemudian bercerita, aduh mbak, saya itu sendirian, apalagi musim-musim kemarin, musim hujan, sendirian malam-malam hujan, aduh rasanya gimana? Genteng bocor, tidak ada yang membantu membetulkan gitu maksudnya. Nah barulah ibu-ibunya terasa, alhamdulillah saya punya suami yang kalau ada kebocoran genteng dan sebagainya bisa membantu. Maka ibu-ibu kalau ketemu dengan janda pasti akan merasa alhamdulillah saya punya suami gitu. Jadi kenikmatan itu ada kadang-kala kalau kita itu kemudian ada pembanding. Kita menjadi dosen di UBRIS. Misalnya, kita jadi dosen di UBRIS. Di kampus ketemu teman. Kalau kita kemudian pulang ke rumah masih ketemunya teman lagi, tidak sosialisasi yang lain, maka kita akan merasakan kenikmatan. Orang dengan taraf yang sama tidak akan merasakan kenikmatan. Coba besok ketika pulang, ketika mudik di Lebaran besok, ketemu dengan teman-teman SD, teman-teman SMP yang pekerjaannya adalah misalnya ada yang tukang beca, ada yang jualan saja tidak jelas, ada yang di sawah macul dan sebagainya, kita akan merasakan alhamdulillah saya menjadi dosen UBRIS. Atau ketemu dengan dosen dari perguruan tinggi lain yang perguruan tinggi itu sesehat perguruan tinggi kita, tentu kita baru akan merasakan alhamdulillah saya di UBRIS perguruan tinggi yang sehat, yang baik dan sebagainya. Mahasiswa pun demikian. Teman-teman mahasiswa kalau ketemu dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain pasti baru akan merasakan betapa enaknya, kenikmatan yang diberikan Allah ketika saya kuliah di Universitas PGRI Semarang. Demikian Bapak Ibu, bahwa kenikmatan itu, bahwa iman itu adalah bagian kenikmatan. Apalagi iman, kalau kita akan merasa bahwa iman kenikmatan,
ketika kita ketemu dengan saudara kita yang baru masuk Islam. Saya punya teman dulu, dia masuk Islam dia mu'alaf ketika dia SMA kelas 2. Betapa sulitnya dia pada saat itu. Karena bapaknya kebetulan bapak ibunya adalah aktivis pada tempat peribadatan. Sehingga bapak ibunya sedemikian kerasnya melarang dia. Sedemikian kerasnya tidak merestui dia, bahkan menarik kembali ke dalam kelompoknya. Tapi anak ini tetap bersikeras untuk Islam dan kemudian diikuti oleh adiknya. Kemudian selanjutnya adalah bapak ibunya dan seterusnya adalah budinya pun masuk Islam. Sebuah perjuangan yang sangat hebat kalau kita mendengarkan itu. Hanya sayang beliau anak ini adalah teman ini yang kebetulan pada saat itu belajar Al-Quran dengan saya. Kebetulan saya tahunya waktu itu belajar Al-Quran dengan saya. Sayangnya dia pada semester 5 meninggal dunia. Orang baik ternyata Allah lebih sayang. Dia diambil setelah bapak ibunya masuk Islam, setelah budinya masuk Islam. Ketika bertemu dengan orang yang seperti ini, dan saya waktu itu bertemu, saya betapa merasa saya mendapatkan kenikmatan. Coba seandainya saya yang pada posisi dia, belum tentu saya bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, iman yang ada di kita yang dari kecil itu adalah sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan iman ini, kewajiban bagi kita adalah menjaga agar selalu kita dalam keadaan beriman. Jangan sampai hilang sedikit pun. Apapun kondisinya. Pegangannya adalah apa? Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan. Al-Quran. Kalau Al-Quran dari awal sampai akhir, kita pahami, kita baca, kita pahami isinya, insya Allah itu jadi pegangan hidup yang sempurna. Kita akan selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Kita selamat semuanya. Namun demikian, para hadirin sekalian, ada sedikit sebuah pendapat, ada sedikit sebuah ungkapan, bukan pendapat ya, ungkapan. Bahwa kalau kita merasa bahwa belajar Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor bagi kita ini lebih ini pendapat yang ungkapan, bukan pendapat ya, ungkapannya Imam Syafi'i ini lebih mungkin bagi kita. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i? Seandainya Allah tidak menurunkan Quran dalam bentuk keseluruhan tersebut, bagi saya cukup satu surah saja. Sudah cukup menyelamatkan kehidupan saya, menjadi pegangan saya dalam hidup di dunia. Artinya apa? Untuk menjaga iman ini, Imam Syafi'i mengatakan sebetulnya bagi seorang Imam Syafi'i satu surah itu cukup. Surah apa? Mungkin kita akan mengatakan lebih. Karena surah ini adalah surah yang pendek. Surah yang kita semua hafal. Anak kecil pulang sekolah selalu baca. Apa itu surah itu? Surah itu adalah surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan satu surah ini akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia. Jadi kalau satu surah ini kita dalami secara mendalam, apa kandungan surah ini? Insya Allah surah ini akan menyelamatkan kita. Mari kita coba simak sebentar surat ini untuk menjaga keimanan kita. Surah ini menyampaikan yang pertama, wal asri, demi masa. Kalau kita ngomong masa, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kalau kita ngomong masa, maka masa itu adalah waktu. Kalau kita ngomong waktu, maka itu adalah umur kita. Dalam sekali ini. Jadi ketika wal asri, di dalamnya menyangkut semua yang melekat pada kita yang berkaitan dengan waktu kehidupan kita. Jadi di situ kita diingatkan akan kondisi kita saat ini dan kondisi yang sebaliknya dengan apa yang kita hadapi saat ini. Ada sebuah hadis yang mungkin kalau untuk teman-teman dosen karyawan yang seusia saya ke atas atau seusia Bapak Ibu Wakil Rektor ke atas ya,
Pak Marianto, Pak Warno ke atas itu, hadis ini sangat populer pada saat saya kecil. Jadi saya ke atas ini, saya ini populer tapi dipopulerkan oleh Rhoma Irama. Nah ini hadis ini sampai ke anak muda ya, kalau saya waktu kecil waktu itu sampai anak muda itu oleh Rhoma Irama. Nah, jadi dapat dikatakan pada saat itu pada hafal ketika Rhoma Irama mempopulerkan hadis ini. Hadis ini berbunyi Iqtani muhabsan qabla hamsin syababaka qabla harabika wa syihhatika qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faragaka qabla syarrika wa hayataka qabla mautika. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Ini menyangkut waktu. Jagalah 5 waktu yang datang yang ada pada diri kita sebelum 5 waktu yang lain itu menyusul. Apa itu? Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ini bagi teman-teman dosen, karyawan, dan mahasiswa. Mumpung kalian masih muda, masih kuat, masih sehat. Semua anggota badannya masih sempurna, masih bisa digerakkan dengan baik. Jangan sia-siakan. Jangan seperti Pak Nizar itu. Dulu waktu muda suka badminton, suka futsal. Begitu sekarang lututnya sudah nggak enak. Jadi akhirnya mestinya masa muda itu banyaknya beribadah. Banyaklah ikut majelis taklim, mungkin kaki masih jauh dapat berjalan dengan ringan. Banyaklah sholat malam. Karena kalau sudah tua, gangguan itu pasti ada. Sebagian orang tua memang masih sehat, sebagian orang tua masih bisa seperti anak muda, tapi kebanyakan juga pasti berubah. Walaupun tua ini sesuatu yang tidak enak, tapi saya yakin tua ini selalu diminta atau selalu menjadi idaman semua orang. Saya belum pernah mendengar ya, orang kalau berdoa, ya Allah cukupkan usiaku pada saat muda ini, saya belum pernah mendengar. Selalu orang itu berdoa, tawil umurna. Nah, gitu. Jadi panjangkan umurku, artinya apa? Aku ingin tua ya Allah. Walaupun tua itu encokan, boyokan ya, melakukan wis angel ya, untune ompong dan sebagainya gitu. Ini apa? Selalu menjadi cita-cita. Tapi walaupun cita-cita, yang muda pasti lebih enak. Loh saya sudah kedung tua ini Pak Nizar bagaimana? Wasihataka qabla saqamika. Jenengan tua, oke, tapi jenengan kan sehat. Nah, mumpung masih sehat sebelum datang sakit, kita gunakan sehat itu. Kita gunakan sehat itu, kita masih bisa ikut majelis taklim kemana, masih bisa macam-macam dan sebagainya. Kita gunakan kesehatan. Ini masalah waktu. Karena akan datang pula waktu sakit itu pada di antara kita akan datang. Semoga kita tidak termasuk di situ. Saya tua, saya sakit-sakitan. Wa ghinaka qabla faqrika, tapi jenengan punya dana. Orang kalau punya dana itu mudah beramal. Orang punya dana itu mudah. Yang menjadi hak seorang mukmin setelah meninggal adalah di antaranya adalah amal jariah. Kalau punya dana mau beramal jariah itu mudah. Itu. Jadi gunakanlah dana kita untuk bersedekah, untuk beramal jariah, investasi untuk masa depan kita setelah kita meninggal. Wa faragaka qabla syarrika. Waktu luang sebelum waktu sempit. Nah, kadang-kadang kita itu punya kemauan, kita mau, kita mampu, tapi waktu kita yang nggak ada. Maka kepada semuanya, kalau yang masih punya waktu, gunakanlah waktu luang ini untuk perbuatan baik, untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk beribadah, untuk membantu orang lain dan sebagainya. Karena ketika waktu sempit kita mengatakan, aduh kerjaan saya banyak, tidak mungkin saya bisa ikut ini, diundang pengajian, maaf saya nanti mau rapat, diundang lagi kumpulan majelis taklim, aduh maaf setelah ini saya ada, dan sebagainya. Wahayataka qabla mautika. Hidup kita, minimal kita itu masih hidup sebelum mati. Karena ketika hidup masih ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan apa yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Kalau sudah mati, semuanya berhenti.
kecuali peninggalan pekerjaan kita selama hidup. Maka selama hidup itulah yang harus kita gunakan supaya kita punya ilmu yang bermanfaat, supaya kita bisa sedekah jariah, dan supaya kita punya anak-anak didik yang dapat mendoakan kita. Jadi yang namanya anak soleh yang mendoakan kita itu bukan anak soleh yang hanya kita kasih makan atau kita sayangi, tapi di situ adalah anak soleh hasil didikan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani itu bukan saya menyayangi, tapi rubba, tapi tarbiyah. Bagaimana kita mendidik anak itu. Ketika anak itu baik karena didikan kita, dia mendoakan kita, insya Allah doanya akan sampai kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Waktu-waktu inilah yang ada di dalam surat Al-Asr menjadi peringatan bagi kita bahwa untuk menjaga iman kita dibatasi oleh waktu. Wala asri, demi waktu. Innal insana lafi khusyin illa, sesungguhnya manusia itu adalah yang merugi. Dari waktu-waktu yang ada itu sebenarnya manusia itu adalah golongan yang merugi. Kalau begitu, kita hidup itu sebenarnya rugi juga ya. Kenapa ruginya? Lawang kita itu dulu ada di mana? Nabi Adam itu ada di surga. Kemudian karena melanggar satu perintah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Jadi kampung halaman kita itu adalah di surga. Di dunia ini apa? Kita musafir. Di dunia itu apa? Kita itu seperti orang yang sedang TKI, sedang kemana gitu loh. Pada kita nanti kita harus mudik. Nah mudik, kalau orang bekerja ke Jakarta, pulang ke misalnya ke Pati atau ke Kendal, ya mudik jangan tangan kosong. Kita harus punya bekal yang baik untuk ditunjukkan di kampung halaman, untuk bekal di kampung halaman, bisa membangun rumah yang baik dan sebagainya, bisa membeli tanah dan sebagainya. Maka selama bekerja atau selama merantau itu harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Kita di dunia itu pada hakikatnya sedang merantau, kita itu rugi kehidupan kita. Siapa yang tidak rugi? Yang Imam Syafi'i sampaikan menjadi pegangan kita yang sangat kuat. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman, saya sampaikan tadi, bahwa iman dari Allah telah disampaikan kepada kita, harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Iman tanpa amal, kita tidak akan bisa menjaga keimanan kita. Menjaga iman salah satu-satunya adalah dengan cara mengamalkannya. Karena dengan mengamalkannya akan semakin nambah keimanan kita. Illalladzina amanu wa amilus sholihati, yaitu dengan beramal soleh. Pertanyaannya muncul, waduh, ini kondisinya kan agak berat ini, Pak Zak. Sering ini yang ngomong, Tat, ini agak berat, Tat. Kalau dulu, nah ini alasannya begitu aja. Dulu ketika tahun 2020, ya, itu kan kita WFH. Karena di WFH, saya Ramadan bisa hafal 3 juz. 3 juz apa? Juz jambu, juz mangga, juz sikaya. Bukan itu, Ustaz. Saya bisa membaca 1 hari 3 juz. Ini anak sudah mulai, sini saya sudah mulai masuk kantor, anak sekolahnya belum masuk kelas semuanya, tapi masih sebagian masuk, sebagian tidak. Sehingga saya juga harus ngurusin anak di rumah, juga harus masuk kantor. Sungguh demi Allah, ma'asyiral hadirin, bukan masuk kantor, bukan corona yang mengakibatkan kita jadi kurang dalam beribadah, tetapi itu semua adalah iman kita yang turun. Itu. Maka kita jaga iman kita ini jangan sampai turun. Lalu dengan kondisi itu seperti apa? Apakah dengan kesibukan? Ataukah kemudian dengan kesibukan ini, dengan kita kembali masuk kantor, dengan kita kembali sekarang ada aktivitas anak sebagian di rumah, tapi sebagian juga, karena ini kalau pelajarannya hibrid itu kan katanya anak-anak yang di rumah jadi sulit. Maka kita mendampingi harus lebih dibanding ketika anak itu online semua. Kalau hibrid yang di dalam kelas itu jelas, yang di rumah kadang kelupaan oleh gurunya.
pendampingan yang harus lebih konsen lagi ini, jangan sampai mengganggu kita. Jangan sampai karena itu menjadi kita memutuskan amal ibadah kita, amal soleh kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena hal itu karena Rasulullah tidak suka kalau kita memutus amal soleh kita. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sahabat Rasulullah yang selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi dia termasuk orang yang senantiasa sholat malam tidak tertinggal. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan tidurnya hanya sedikit, illa qalilan, hanya sedikit dia tidur malam. Pada suatu saat Rasulullah menyampaikan kepada Abdullah, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, karena yakumul lail fataraka qiyamal lail." Ya Abdullah, hai Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kamu seperti si fulan itu. Jangan kamu seperti orang itu loh. Karena yakumul laila, dia tadinya selalu sholat malam. Sholat malam selalu. Fataraka qiyamal lail. Maka dia sekarang meninggalkan sholat malam. Di sini artinya apa? Rasulullah itu nggak suka. Kalau kita tadinya sudah sholat malam, sudah berbuat baik, sudah sedekah, sudah ikut majelis taklim, tiba-tiba dengan alasan masuk kantor, dengan alasan anak, dengan alasan lain apa itu dan sebagainya, kita berhenti. Rasulullah tidak suka. Maka masalah hadirin rahimakumullah, Islam bukan agama yang sulit. Ya, beragama, beribadah dalam Islam itu enggak sulit. Ada solusinya. Kalau memang kita tidak bisa untuk sebanyak 3 juz tadi, ya turunlah 2 juz. 2 juz tidak bisa, 1 juz. Artinya apa? Kuantitas yang kita kurangi. Itu yang pertama. Level pertama adalah silahkan kurangi kuantitas. Insya Allah karena keadaan kita tidak termasuk fulan yang tidak disukai oleh Rasulullah ini. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua adalah kurangi idealismenya. Kurangi tataran idealnya. Misalnya. Malam ini aja lah contohnya. Atau yang kemarin. Ramadan kemarin. Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya itu tidak ada tarawih. Tidak ada pertemuan di masjid-masjid. Maka pada saat itu saya selalu mengadakan pengajian itu ada secara online seperti ini. Termasuk malam ini yang kita lakukan. Kita tetap ada pertemuan, kita tetap silaturahmi, tapi tidak tatap muka. Ini memang menjadi berkurang secara idealismenya. Namun tidak mengurangi atau tidak memutus amal ibadah kita. Jadi kalau yang pertama kuantitasnya kita kurangi, yang kedua idealnya yang kita kurangi. Tetap kita jalankan. Bagaimana kalau itu tidak bisa semua? Semoga besok tidak terjadi. Tapi ini pernah terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Ketika minggu terakhir Ramadan. Jamaah menanyakan bagaimana kalau kita beriktikaf. Sementara pada saat itu aturan pemerintah, ya aturan belum boleh kita berkumpul di dalam musola atau di dalam masjid. Kita juga harus menjaga diri kita karena pandemi masih sangat kuat saat itu, ya COVID masih sangat heboh, kita menjaga diri kita, maka kita pun mengurangi atau tidak kumpul-kumpul, tidak mengadakan pertemuan dengan khalayak umum. Kalaupun ada kemudian yang pengen pada saat itu, masjidnya yang ditutup. Kalau seperti itu kejadiannya bagaimana? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita seperti itu, kita mau iktikaf tidak bisa, semoga kalau kali ini tidak terjadi, namun kita tidak tahu, mungkin halangannya bukan karena corona, tapi halangan yang lain, kita tidak bisa iktikaf misalnya, maka niatkanlah tetap dengan iktikaf.
tapi dilaksanakan di rumah atau di kamar masing-masing. Kita dilihatkan iktikaf, kita tetap baca Al-Quran, kita tetap tadarus, kita tetap melaksanakan sholat malam. Pertanyaannya, apakah itu termasuk iktikaf? Bukan. Kalau itu bukan termasuk iktikaf. Karena kalau iktikaf, wa antum aakifuna fil masajid. Kamu beriktikaflah di dalam masjid, kata Allah. Jadi iktikaf itu ada di masjid. Ya kalau di rumah bukan iktikaf. Lalu apa itu Pak Zah? Kalau di rumah ya bukan iktikaf, tapi istrikaf. Istri mendekat, begitu beda. Cuma niat kita ada iktikaf. Kita tetap niat malam-malam tadarus baca Al-Quran. Jangan berhenti. Karena kalau kita baca Al-Quran, Rasulullah memerintah kita Al-Quran itu tidak cuma-cuma. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Bagi siapa? Bagi sahabatnya. Siapa sahabatnya yang membaca Al-Quran? Saya belum bisa baca Al-Quran. Saya bacanya masih gutal-gatul, masih salah-salah. Makanya ada tadarus. Tadarus online maupun yang offline, yang bisa offline. Ada yang menyimak, ada yang membetulkan. Saya takut kalau salah nanti berubah makna sebagainya. Kalau ada yang membimbing, ada yang mengamati, ada yang melihat, insya Allah pahalanya malah 2 kali lipat. Pahala saudara, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa hadirin pahala belajar Al-Qurannya. Dan yang kedua, pahala berupayanya itu, membacanya itu. Jadi gemblobiose ya dihitung. Yang kedua, sinaune ya dihitung. Malah double. Nek sing pinter malah pahalanya sekali. Gampang. Jadi tetap dengan niat mau iktikaf di dalam rumah tidak dihitung iktikaf. Bukan iktikaf. Tapi insya Allah pahalanya seperti pahala iktikaf. Itu level yang ketiga. Apa ada dasarnya itu? Masa iktikaf di dalam rumah kok iktikaf pahalanya sama iktikaf? Itu kan bukan iktikaf tadi. Kok pahalanya sama iktikaf? Masyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man ata firasyahu. Barang siapa mendatangi peraduannya, barang siapa mendatangi tempat tidurnya, barang siapa yang beranjak tidur. Jadi orang yang beranjak tidur, wa huwa yanwi ayyakuma, dan dia berniat untuk bangun, fa yusalliya minal laili, untuk melaksanakan sholat malam. Dia tidur, lalu dia itu berniat, ya Allah, saya tidur kasih. Tidur itu mubah loh, Bapak Ibu. Tidur itu mubah hukumnya. Tetapi ketika diniatkan beribadah, maka itu menjadi ibadah akhirat. Menjadi sebuah amal soleh. Dia berniat nanti saya akan bangun jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud. Sudah niat seperti itu. Fagolabathu ainuhu. Fagolabathu ainuhu, maka terkantuklah kedua matanya. Hatta yusbiha, hingga subuh. Dia sudah niat, sudah berdoa minta dibangunkan pada jam 3 untuk sholat tahajud. Lah kok tiba-tiba ketika dia bangunnya oleh as-sholatu khairum minan naum. Dia bangun ketika as-sholatu khairum minan naum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tadi mau niat sholat tahajud kok ya Allah, bangun saya kok telat. Dia otomatis tidak bisa sholat tahajud. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Kutiba lahu manawati, tulis apa kepadanya apa yang dia niatkan. Artinya dia tercatat berpahala terhadap apa yang dia niatkan. Apa niatnya? Sholat malam. Sholat malamnya dia dapat. Pahalanya dia dapat, padahal dia tidur 12 sampai subuh. Bagaimana dengan tidurnya? Wa kana naumuhu shadaqatun alaihi min rabbih. Dan tidurnya dia, keberadaan dia dalam tidurnya itu, ya, itu adalah sedekahnya dari
Tuhannya, dari Robnya. Jadi Allah menghitung lagi tidurnya adalah sedekah. Double Bapak Ibu. Double. Wes oleh tahajud, oleh turun dianggap sebagai sedekah. Nikmat. Beragama Islam itu ibadah itu gampang. Ya, gampang. Yang penting tahu ilmunya, ada ilmunya. Bulan Ramadan ini nanti ada ceramah tiap malam, tarawih, ceramah dan sebagainya. Kita bisa mengadakan juga seperti ini. Insya Allah nanti kita akan tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya nggak ada yang sulit. Jadi mudah nanti dijalankan. Nah, mudah pokoknya beragama itu. Itu amal soleh harus kita jalankan. Sebatas tadi yang pertama adalah tadi kalau kita kondisinya belum seperti dahulu kala sebelum pandemi, maka yang pertama tadi kuantitas bisa kita kurangi, idealismenya yang kita kurangi bisa. Kemudian yang ketiga ada kita laksanakan dengan niat walaupun dalam kondisi yang lain yang insya Allah karena niat itu kita akan mendapatkan pahalanya. Fattaqullaha mastata'um. Maka Allah itu ketakwaan pada Allah itu Allah memberikan juga sebatas kesanggupan kita. Indah sekali Islam itu, nikmat sekali. Wa amilus solihati, selanjutnya adalah apa? Wa tawasyau bil haqqi wa tawasyau bisyabri. Dalam kaidah kita wa tawasyau bil haqq wa tawasyau bisyabri itu dalam yang kita kenal kehidupan kita adalah dakwah. Dakwah itu tugasnya ulama. Oh, tidak hanya ulama, semua harus dakwah sesuai bidangnya masing-masing. Pak Rektor memberi kita kesempatan pada kali ini untuk melaksanakan launching amalan Ramadan, itu adalah bagian dakwah karena Pak Rektor punya kewenangan melakukan kebijakan kegiatan seperti ini. Panitia mendesain itu juga dakwah. Dosen mengajari mahasiswanya, memberi nasihat pada mahasiswanya, itu juga dakwah. Sedangkan para ulama, para kiai dakwah ya dengan pidato, dengan khutbah dan sebagainya. Baik itu menganjurkan kebaikan maupun menganjurkan kepada kesabaran ketika mendapatkan sebuah musibah. Inti dari semua ini adalah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, iman. Kita mendapatkan kenikmatan iman, kita dipanggil untuk berpuasa di bulan yang berkah ini, yang insya Allah kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya, dosa kita akan lebur, amal kita dilipat gandakan, dan kemudian iman yang ada pada kita itu harus selalu kita jaga, jangan sampai berhenti dengan kondisi yang kita mampu. Insya Allah semua itu akan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Sekali lagi, ilmu. Kita punya ilmunya. Maka untuk bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah dan tuntunan yang Allah berikan di dalam Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, itu adalah dengan kita berilmu. Dan Ramadan memberi kesempatan sebaik-baiknya untuk kita menambah ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa mendorong kita semua, termasuk saya pribadi, untuk memanfaatkan Ramadan ini sebagaimana harapan Pak Rektor. Semua tergugah untuk meramaikan Ramadan dengan memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ilmu kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul Islam secara kafah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nizar, nun sewu, bisa memimpin doa penutup malam ini, Bapak? Sekalian. Iya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah belum samatkan ya. Rasulullah ketika menutup sebuah majelis itu dalam menutup ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama yang singkat, ya. Yang kedua yang singkat tambah sedikit, yang ketiga yang panjang yang diaminkan. Yang mana ini ya? Oke, kita berusaha kita ikuti ketiga-tiganya. Mari kita yang singkat dahulu, kemudian nanti yang agak panjang, yang bukan panjang ya, yang tidak singkat, kemudian yang kita amini. Mari kita mulai dengan singkat dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tujina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indakal darajat wa tuballighuna biha amsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah qulubana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma salimna fi dunyana wa ukhrana, Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa sadaktah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman sadi'a wa amalan marfu'a wa du'a'an masmu'a wa qalban khashi'a. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadata fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata wal istiqamata fit ta'ati wa fil ibadati wa husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun Bu Diah. Terima kasih Pak Nizar dan hadirin sekalian, selesai sudah acara launching kegiatan amalan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak, Ibu, serta saudara-saudara mahasiswa sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ridha Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sebisanya Pak Rektor. Bagus sekali. Pada semuanya, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Izin live. Pak Rektor. Mohon izin live Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nizar. Terima kasih Pak Usnan. Pak Usnan nggak bisa pokok konten ya. Mohon izin Pak Usnan. Profesional lagi. Pak Nizaruddin, mantap Pak Nizar. Sip. Ucahin Pak Sunan kok Pak Mas. Sip. Wah, jelas Pak Sunan, masih Pak Sunan, bagus semua. Mohon izin. Alhamdulillah, matur nuwun. Sami-sami matur nuwun. Terima kasih Pak Kiai.
Oh, izin live. Terima kasih Pak Nizar, makasih Pak Nizar. Selamat maaf ya. Sudah. Kemarin toh. Terima kasih Bapak. Tunggu, Pak. Monggo.